Suara Serak ke-121. Dari novel audio 9 Sutra Matahari. Edisi 2081 hingga 2090. Dengan judul Gua Suzaku akhirnya terbuka. Pangeran ketiga ini kelihatannya agak aneh. Dia hanya berada di alam surga, tapi dia tidak bereaksi sama sekali terhadap tekanan energiku. Ye Tianfei memandang pangeran ketiga yang memiliki reaksi membosankan di depannya dan merasa sedikit aneh. Di saat yang sama, dia juga menjadi waspada. Ye Tianfei mengambil langkah maju dan melepaskan tekanan energinya lagi. Energi yang menakutkan itu seperti lautan badai, menghantam pangeran ketiga. Tentu saja, Ye Tianfei mengontrol kecepatannya dengan baik. Jika dia menemukan bahwa pangeran ketiga tidak tahan, dia akan menarik energinya tepat waktu. Tuan Setengah Kaisar, menarik bahwa seorang pemuda sebenarnya adalah Tuan Setengah Kaisar. Anak muda, aku penasaran sekali, dari mana asalmu? Apa tujuan datang kepadaku untuk menanyakan tentang ayahku? Pangeran ketiga tetap tenang, menatap Ye Tianfei, dan bertanya. Mengikuti kata-kata pangeran ketiga, tekanan energi yang menakutkan langsung meletus, seperti lautan yang langsung menutupi seluruh ruangan. Hati-hati, ini adalah tekanan energi setingkat Kaisar Surga. Hun Lao segera mengingatkannya. Ketika Tuan Hun berbicara, dia langsung mengaktifkan menara Tiandao untuk membentuk lapisan tirai cahaya energi untuk melindungi Ye Tianfei. Mungkinkah Raja Suzaku mengambil tindakan? Ye Tianfei memikirkan Raja Suzaku. Karena di alam Suzaku, hanya Raja Suzaku yang mungkin memiliki tekanan energi setingkat Kaisar Surga. Namun, saat berikutnya, Ye Tianfei. Dia memperhatikan bahwa tekanan energi di tingkat Kaisar Langit barusan berasal dari manik ungu di tangan pangeran ketiga. Tampaknya ada Suzaku ungu di dalam manik ungu yang bermandikan lautan api, membubung ke langit dengan kekuatan yang menakjubkan. Senjata ajaib apa ini? Dia sebenarnya memiliki tekanan energi setingkat Kaisar Surgawi. Ye Tianfei sedikit terkejut. Ye Tianfei mengerti bahwa pangeran ketiga mengandalkan manik ini untuk memblokir tekanan energinya sendiri sekarang. Ye Tianfei merasakan manik ungu dengan kekuatan jiwanya. Gulungan. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, mengguncang kekuatan jiwa Ye Tianfei. Ada klon jiwa Kaisar Surga di dalam. Ye Tianfei akhirnya memahami asal-usul manik ungu ini dan terkejut. Gemuruh. Tepat ketika Ye Tianfei terkejut, formasi besar tiba-tiba meletus, muncul, dan menyelimuti ruangan dengan rapat. Kemudian, seorang lelaki tua dengan wajah agung muncul, berdiri di atas formasi dengan tangan di belakang punggung, matanya dingin, seolah sedang melihat ruang dan waktu yang jauh. Ini, Raja Suzaku. Ye Tianfei mundur selangkah dan menatap lelaki tua agung itu, merasa terkejut. Anak muda, tidakkah kamu ingin bertanya tentang ayahku? Ayahmu ada di sini, tanyakan padanya. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei dan berkata dengan tenang. Menghadapi Ye Tianfei, Master Setengah Kaisar, dia tidak panik dari awal sampai akhir. Sepertinya Raja Suzaku memang Master setingkat Kaisar Surga. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Saat berikutnya, Raja Suzaku tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, mengarahkannya ke Ye Tianfei, dan perlahan menekannya, berniat menyerang Ye Tianfei. Saat Raja Suzaku mengambil tindakan, formasi di bawahnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan isap yang kuat, secara paksa menyerap energi dan hiukum langit dan bumi di sekitarnya, menyebabkan kekuatan formasi terus meningkat. Ye Tianfei merasa bahwa dia telah dipenjarakan dengan kuat di ruang ini. Sekilas Ye Tianfei mengerti bahwa formasi ini mungkin diatur di sini oleh Raja Suzaku sendiri. Sepertinya rumor tersebut salah. Jika Raja Suzaku mengabaikan putra ketiganya, dia tidak akan pernah secara pribadi mengatur formasi di sini untuk melindungi putranya. Ye Tianfei segera memikirkan hal ini. Katakanlah, apakah Anda dikirim ke sini oleh penyihir lama? Tadi aku memintamu untuk pergi, tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang aku khawatir kamu tidak bisa pergi meskipun kamu menginginkannya. Pada saat ini, mata pangeran ketiga menjadi semakin tajam, menatap Ye Tianfei, dan berkata dengan dingin. Wah, situasinya tidak bagus. Ayo keluar dari sini dulu. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Sayang, anak muda, saya selalu merasa bahwa Anda memiliki rasa keakraban, seolah-olah Anda memiliki semacam hubungan dengan saya. Dan perasaan ini semakin kuat.
Mengapa ini? Di sana, ketika Ye Tianfei hendak menggunakan berbagai cara dan kartu truf untuk meninggalkan ruangan, pangeran ketiga tiba-tiba menghela nafas lembut, menatap Ye Tianfei dengan mata ragu, dan berkata, "Dan rasa keterhubungan di antara kita sepertinya berasal dari darah. Anak muda, mungkinkah Anda juga anggota kelompok etnis Miao kami?" Tapi sepertinya tidak. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei. Telapak tangan yang diulurkan oleh Ye Tianfei dari dinasti Suzaku juga berhenti dan ditekan di udara. Pangeran ketiga memandang Ye Tianfei dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Bang bang bang. Tiba-tiba, 3 tetes darah keluar dari badannya, meleduk berkeping-keping, dan berubah menjadi bercak darah. Suara mendesing. Kemudian, benang darah itu dengan cepat meluas ke arah Ye Tianfei, mencoba bergabung ke dalam badan Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengirimkan semburan kekuatan darah, langsung memotong benang darah itu dan mengubahnya menjadi tidak ada. Anak muda, kamu, mungkinkah kamu adalah putra Si Qiong? Melihat pemandangan ini, badan pangeran ketiga mulai sedikit gemetar dan dia berbicara dengan keras. Bagus, ibuku adalah Miao Ziqiong. Ye Tianfei tahu bahwa pangeran ketiga sudah mengetahui identitasnya, jadi dia tidak menyembunyikannya lagi dan mengakuinya secara langsung. Apa yang baru saja digunakan pangeran ketiga adalah teknik rahasia brilian untuk menemukan kerabat berdasarkan darah. Jika benang darah itu menemukan ada makhluk dengan darah yang sama atau kerabat dekat di dekatnya, mereka akan mengambil inisiatif untuk memperluas ke sana dan menghubungkan mereka. Ibumu adalah Ziqiong. Anak baik, nak. Ternyata ibumu adalah Ziqiong. Maka kamu adalah cucuku. Ayo, kemari, coba saya lihat. Pangeran ketiga begitu gembira hingga dia menangis dan seluruh badannya gemetar hebat. Namun, Ye Tianfei mundur selangkah dan berdiri di sana, menatapnya dengan dingin. Saat ini, Ye Tianfei telah memastikan bahwa kekuatan pangeran ketiga ini jelas tidak lemah seperti yang dikatakan legenda, dan ada klon jiwa Raja Suzaku untuk melindunginya secara pribadi, dia masih bisa bertarung. Tapi dia punya kekuatan seperti itu, tapi dia membiarkan putrinya diintimidasi selama bertahun-tahun tanpa bantuan. Xiao Fei dan Miao Ziqiong datang ke alam Suzaku satu demi satu, dan diintimidasi oleh Pangeran Agung dan penyihir tua. Vena ilahi Suzaku diambil dari badan mereka setiap hari, dan pangeran ketiga tidak ikut campur. Dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin tertinggi klan Miao di alam burung Vermilion ingin menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao, tetapi pangeran ketiga tidak membantu. Semua ini membuat Ye Tianfei tidak mungkin mendekatinya. Anak baik, kemarilah, coba saya lihat. Teriak pangeran ketiga. Tapi Ye Tianfei tetap tidak bergerak dan menatapnya dengan dingin. Anak baik, kamu. Pangeran ketiga tertegun sejenak, lalu matanya mulai redup. Benar, nak, aku tahu. Aku turut prihatin pada Ziqiong, dan aku turut prihatin pada anak-anak Ziqiong. Aku tidak berguna, kamu seharusnya membenciku. Pangeran ketiga menjadi tenang dan mendesah pelan. Ye Tianfei memandang pangeran ketiga dan tidak menjawab. Faktanya, Ye Tianfei tidak tahu harus menjawab apa. Karena perasaan Ye Tianfei terhadap pangeran ketiga ini sangat rumit. Nak, ayo pergi. Jika Anda tinggal di dunia Suzaku, kebanyakan orang akan mengincar Anda. Pergi saat Anda masuk. Saya memberikan barang-barang ini kepada Anda sebagai hadiah ucapan selamat. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei dari atas ke bawah untuk beberapa saat dengan mata kemerahannya, lalu berkata dengan lembut. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 5 cincin luar angkasa terbang dan mendarat di depan Ye Tianfei. Ada aura energi yang kuat yang meresap ke setiap cincin luar angkasa, dan terlihat jelas bahwa properti yang terkandung di dalamnya sangat berharga. Hanya saja Ye Tianfei tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tidak berniat meminta hadiah dari pangeran ketiga. Nak, ambillah, aku tahu aku berhutang banyak padamu, ini hanya sebagian kecil dari hatiku. Pangeran ketiga memandang Ye Tianfei yang tidak bergerak, merasa sedikit sedih. Dia dapat melihat bahwa cucu ini sepertinya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Nak, aku tahu kamu membenciku. Aku merasa kasihan pada ibumu. Hanya saja aku tidak bisa menahan diri. Pangeran ketiga menghela nafas, ekspresinya sangat rumit. Wu tua, tolong kirim anak ini keluar dari alam Suzaku. Juga,
Kirim Ziqiong dan Xiao Fei keluar dari alam Suzaku. Lindungi mereka dan jangan biarkan mereka terluka lagi. Tiba-tiba, pangeran ketiga sepertinya telah mengambil keputusan. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia melihat ke arah sudut ruangan. Saya melihat sesosok badan perlahan muncul dari posisi itu adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, dengan aura sedalam laut. Pangeran ketiga, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apakah Anda tidak takut mereka akan memanfaatkannya? Orang tua berbaju abu-abu tampak sedikit terkejut dan berkata kepada pangeran ketiga. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Betapa bijaksananya Ye Tianfei, dia bisa melihat sekilas bahwa kakeknya tampaknya benar-benar mengendalikan tindakannya sendiri. Tuan Wu, saya telah hidup untuk orang Miao dan ayah saya sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak pernah mengasuh anak dan cucu saya, terutama Ziqiong. Saya paling berhutang budi padanya. Di antara anak dan cucu saya, dialah yang paling menderita. Ini tidak bisa dilanjutkan. Saya tahu Michelle berada dalam situasi yang buruk saat ini. Belum lama ini, saya menerima pesan dari garis keturunannya. Saya tidak bisa mengabaikannya lagi. Tuan Wu, tolong, jangan khawatir, saya akan menjaga tempat ini. Pangeran ketiga menghela nafas pelan dan berkata kepada Tuan Wu. Pangeran ketiga, kamu sebenarnya sudah membuat keputusan sejak lama, kan? Tuan Wu memandang pangeran ketiga dan bertanya. Ya, darah lebih kental dari air. Saya tidak bisa mengabaikan anak-anak saya. Saya tidak bermaksud membiarkan dia menderita lagi. Tuan Wu, silakan. Pangeran ketiga mengangguk. Baiklah, pangeran ketiga, sekarang setelah kamu mengambil keputusan, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, setelah saya mengirimkannya, saya akan kembali. Kata Tuan Wu. Oke, pangeran ketiga mengangguk. Anakku, kurasa kamu datang ke Suzaku Realm terutama untuk ibumu. Jangan khawatir, ibumu, saudara perempuanmu, dan kamu akan baik-baik saja. Saya akan mengirim orang untuk mengirim Anda keluar dari Suzaku Realm sekarang. Anakku, di usia yang begitu muda, kamu sudah setengah kaisar, jadi kamu sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa garis keturunan saya akan menghasilkan seorang pemuda jenius yang jahat, dan saya merasa sangat lega. Anak baik, berlatihlah dengan baik di masa depan. Pangeran ketiga memandang Ye Tianfei dan berkata, apakah menurutmu aman mengirim kami keluar dari alam Suzaku? Faktanya, keluarga kami sudah bertahun-tahun tidak berada di alam Zuk, dan kami tidak ingin ada hubungannya dengan kalian orang Miao. Bukankah kami sedang dipaksa untuk datang ke alam Zuk sekarang? Bahkan jika Anda mengirim kami bertiga keluar dari alam Suzaku, orang-orang Miao tidak akan membiarkan kami pergi. Anda dapat membantu kami kali ini, tetapi lain kali. Ye Tianfei memandang pangeran ketiga dan bertanya dengan ringan. Apakah kalian bertiga terpaksa datang ke alam Suzaku? Pangeran ketiga tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, lalu bertanya. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Ye Tianfei tersenyum dingin. Saya mendengar bahwa Xiao Fei kembali ke alam Suzaku secara sukarela. Ketika Ziqiong kembali ke alam Suzaku, itu karena Xiao Fei diracun dan dia kembali untuk menjaga Xiao Fei. Mungkinkah ada cerita di dalamnya? Pangeran ketiga bertanya dengan cemberut. Hei, kamu sengaja berpura-pura bingung, menanyakan pertanyaan dengan sadar. Alasan mengapa ibu dan saudara perempuan saya datang ke Suzaku Realm adalah karena yang satu ditangkap dan yang lainnya dipaksa untuk datang. Di balik ini semua adalah kesalahan para pemimpin Miao Anda. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Yang satu ditangkap dan yang lainnya dipaksa. Mengapa? Ekspresi pangeran ketiga berubah drastis. Mengapa? Karena seseorang menyukai darahnya dan ingin mencuri inti darahnya lalu menghancurkannya. Kata Ye Tianfei ringan. Mungkinkah kakak tertua dan kedua tertarik dengan Suzaku Divine Vein di badan Ziqiong? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, pangeran ketiga langsung menebak sesuatu. Itu adalah pangeran tertua. Dia tidak hanya menyukai Suzaku Divine Vein milik ibuku, dia juga menyukai Suzaku Divine Vein milik Xiao Fei. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Seberapa murni Suzaku Divine Vein milik Xiao Fei? Pangeran ketiga bertanya dengan cepat. Jauh lebih murni dari ibuku. Di seluruh kelompok etnis Miao, tidak banyak orang yang bisa menandingi Vermilion Bird Divine Vein milik saudara perempuan saya.
Ye Tianfei menjawab dengan ringan. Benar-benar. Ketika pangeran ketiga mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi bersemangat. Bahwa Tuan Wu juga sangat terkejut dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kakak tertuaku menyukai Suzaku Divine Veins milik Ziqiong dan Xiao Fei, dan ingin mencuri esensi dari Divine Veins mereka, dan juga ingin menghancurkan Divine Veins mereka. Saudaraku, bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu keterlaluan. Jarang sekali bagi kami orang Miao memiliki Suzaku Divine Vein dengan kemurnian yang luar biasa. Ini adalah keberuntungan kami secara keseluruhan. Kakak sebenarnya ingin menghancurkannya. Setelah pangeran ketiga bersemangat, dia berkata dengan marah. Hei, dia benar-benar melakukannya. Selama bertahun-tahun, berkat dia dan penyihir tua, ibuku dan Xiao Fei sangat menderita. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Ye Tianfei tahu bahwa pangeran ketiga tidak mengetahui cerita di dalamnya sama sekali, jadi sebaiknya dia memberitahunya secara langsung dan melihat bagaimana reaksinya. Penyihir tua. Kakak, dia sedang bergaul dengan penyihir tua. Kata pangeran ketiga dengan marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, hati Ye Tianfei tergerak. Tampaknya pangeran ketiga tidak memiliki kesan yang baik terhadap penyihir tua itu. Wu tua, kamu mendengarku. Sekarang, silakan pergi dan segera bawa Ziqiong dan Xiao Fei pergi. Siapapun yang berani menghentikan Anda, sama-sama. Putri dan cucu perempuan saya tidak dapat ditindas. Pangeran ketiga berkata kepada Tuan Wu dengan wajah penuh amarah. Oke, aku akan pergi sekarang. Anak muda, ayo pergi. Tuan Wu mengangguk, lalu berkata pada Ye Tianfei. Ye Tianfei merasa sedikit lebih baik saat melihat sikap pangeran ketiga. Tampaknya pangeran ketiga mengabaikan ibu dan saudara perempuannya sebelumnya karena dia tidak mengetahui cerita di dalamnya. Sekarang dia mengetahui cerita di dalamnya, dia akan tetap turun tangan. Pangeran ketiga, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengurus urusan ibuku dan Xiao Fei. Yang ingin ku ketahui sekarang hanyalah tentang Raja Suzaku. Dengan kata lain, jika saya ingin menyelesaikan masalah dengan Pangeran Agung dan penyihir tua, akankah Raja Suzaku mengambil tindakan? Kata Ye Tianfei ringan. Nak, apakah kamu ingin menyelesaikan masalah dengan Pangeran Agung dan penyihir tua? Pangeran ketiga dan Tuan Wu tercengang setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, selama bertahun-tahun, keluarga kami telah lama diusir dan dibubarkan oleh orang-orang Miao di alam Suzaku. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Tua dan Penyihir Tua telah mengekstraksi esensi dan darah asli ibu dan saudara perempuan saya setiap hari dalam upaya untuk membunuh mereka. Sekarang orang-orang Miao telah kembali. Adikku akan dinikahkan dengan pangeran kedua dari suku Jiao yang pada dasarnya jahat dan memiliki banyak istri dan selir perselisihan bahwa orang-orang Miao berhutang pada keluarga kami. Tentu saja, saya ingin menyelesaikan masalah dengan Pangeran Agung dan Penyihir Tua, dan terlebih lagi dengan orang-orang Miao. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, Pangeran ketiga dan Tuan Wu tertegun untuk waktu yang lama, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nak, aku mengerti perasaanmu. Setelah Pangeran ketiga terdiam beberapa saat, dia perlahan berbicara. Hanya saja Pangeran Agung dan Penyihir Tua sama-sama memiliki kekuatan setengah kaisar yang sempurna, dan mereka adalah pejabat tingkat tinggi utama suku Miao selama bertahun-tahun. Mereka telah mengeluarkan perintah dan memenangkan sejumlah besar setengah kaisar. Tuan, sebagian besar suku Miao akan mematuhi perintah mereka, dan mereka kekuatannya terlalu kuat. Anakku, kamu memang monster. Di usia muda, kamu sudah menjadi setengah kaisar junior, tapi kamu belum mampu memprovokasi mereka. Percayalah padaku, aku akan mengurus ini. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan keluarga Anda diintimidasi dengan cara apapun. Kata Pangeran ketiga. Tuan Wu, tolong pergi dan segera bawa Ziqiong dan Xiao Fei kembali kepadaku. Pangeran Agung dan Penyihir Tua telah bertindak terlalu jauh. Saya ingin mengetahui apa yang telah mereka lakukan terhadap putri dan cucu saya selama bertahun-tahun. Saya ingin mereka memahami bahwa meskipun saya bersikap toleran terhadap mereka, saya bukanlah orang yang bisa ditindas. Pangeran ketiga memandang pangeran ketiga dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas sekali, apa yang dikatakan Ye Tianfei membuatnya marah. Sepertinya pangeran ketiga ini tidak sesederhana legenda,
dan pasti ada sesuatu di dalamnya. Dia tidak menanyakan apapun tentang ibunya dan Xiao Fei selama beberapa tahun ini, mungkin dia benar-benar tidak tahu. Ye Tianfei memandang pangeran ketiga dan berpikir sendiri. Saat ini, sikap Ye Tianfei terhadap pangeran ketiga sedikit berubah. Pangeran ketiga, kamu mempunyai tanggung jawab yang penting, dan sepertinya kamu tidak cocok untuk menangani masalah ini. Ini akan dengan mudah menarik perhatian dan masalah yang tidak perlu. Bagaimana jika saya pikir lebih baik tidak menimbulkan terlalu banyak masalah untuk saat ini. Saya akan mengirim mereka keluar dari alam Suzaku terlebih dahulu dan menanganinya nanti. Tuan Wu khawatir, berpikir sejenak, dan kemudian berbicara. Selama percakapan, dia ragu-ragu berkali-kali. Rupanya dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan ada beberapa hal yang dia tidak ingin didengar Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei mendengar kata tanggung jawab, dia segera mengerti bahwa pangeran ketiga ini pasti terikat oleh sesuatu, jadi dia tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun dan secara bertahap menjadi sosok marginal di antara orang-orang Miao. Faktanya, pangeran ketiga ini tidak sesederhana dan tidak berguna seperti yang dikatakan legenda dunia. Wu tua, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Haruskah aku hanya melihat anak-anakku ditindas dan tidak bertanya? Tuan Wu, lakukan saja apa yang saya katakan. Wajah pangeran ketiga menjadi gelap dan dia berkata, baiklah. Tuan Wu menghela nafas dan mengangguk setuju. Tidak perlu. Saya telah menyelamatkan ibu saya dan Xiao Fei. Saat itulah Ye Tianfei berbicara. Ye Tianfei tidak mengatakan apapun sebelumnya karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pangeran ketiga. Apa, anakku, apakah kamu menyelamatkan Ziqiong dan yang lainnya? Diselamatkan dari pangeran besar dan penyihir tua. Pangeran ketiga terkejut dan bahagia, sedikit sulit dipercaya. Tuan Wu juga sedikit terkejut. Keduanya tahu betapa kuatnya pangeran agung dan penyihir tua. Meskipun Ye Tianfei adalah setengah kaisar junior, sangat sulit untuk menyelamatkan orang dari pangeran besar dan penyihir tua. Karena pangeran agung dan penyihir lama bukan hanya setengah kaisar sempurna, tetapi mereka juga memiliki banyak master tingkat setengah kaisar di bawah komando mereka, serta sejumlah besar elit Miao. Sepertinya pemuda ini tidak sederhana. Tuan Wu memandang Ye Tianfei dan berpikir sendiri. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Itu bagus. Aku ingin bertemu mereka. Tiga raja. Kamu memandang Ye Tianfei dengan penuh semangat dan bertanya. Aku bertanya kepada mereka apakah mereka ingin bertemu denganmu. Ye Tianfei terdiam sejenak dan menjawab. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, pangeran ketiga tahu bahwa cucu di depannya masih memiliki prasangka buruk terhadapnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat gelap dan sedikit kecewa. Saya benar-benar kasihan pada keluarga mereka selama bertahun-tahun. Pangeran ketiga menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Kemudian, Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Miao Ziqiong dan menceritakan situasi umumnya. Apa, Feier, apakah kamu berada di istana pangeran ketiga sekarang? Ayahku juga ada di sini. Miao Ziqiong sangat terkejut saat mendengar pesan Ye Tianfei. Ya, dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Bu, jika ibu tidak ingin bertemu dengannya, aku akan pergi sekarang. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, aku ingin bertemu ayah. Miao Ziqiong terdiam sejenak dan menjawab. Baiklah. Ye Tianfei mengangguk, melambaikan tangannya, dan memindahkan Miao Ziqiong keluar dari menara pantom dan muncul di dalam ruangan. Segera, pangeran ketiga dan Miao Ziqiong saling berpandangan, badan mereka sedikit gemetar. Pichel, pangeran ketiga berdiri dan berjalan menuju Miao Ziqiong. Ayah. Miao Ziqiong menatap pangeran ketiga dengan tatapan kosong sejenak, dan akhirnya tidak bisa menahannya, berjalan mendekat, memeluk pangeran ketiga, dan mulai menangis. Ziqiong, kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Ayahlah yang kasihan padamu. Pangeran ketiga dengan lembut membelai bahu Miao Ziqiong dan berkata dengan penuh kasih. Ayah, aku tahu kamu mengalami kesulitan, dan aku tidak menyalahkanmu. Saya hanya menyalahkan putri saya atas kehidupannya yang menyedihkan. Miao Ziqiong menangis. Ye Tianfei berdiri di samping dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Meskipun Ye Tianfei tahu bahwa pangeran ketiga memang mengalami kesulitan dan terikat oleh sesuatu dan tidak dapat membantu ibunya,
penderitaan yang diderita ibu dan saudara perempuannya selama bertahun-tahun memang terkait dengan pangeran ketiga ini, dan dia ingin Ye Tianfei melakukannya. Lepaskan dia sekaligus, tidak mungkin dendamnya hilang. Di mana Xiao Fei? Bisakah saya bertemu dengannya? Pangeran ketiga tiba-tiba bertanya. Dia baru saja mendengar dari Ye Tianfei bahwa Suzaku Divine Vein milik Xiao Fei memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Feier, biarkan Xiao Fei keluar dan menemui kakek. Miao Ziqiong berkata pada Ye Tianfei. Tentu saja, Ye Tianfei tidak akan melanggar kata-kata ibunya dan langsung memindahkan Xiao Fei keluar. Ibu. Xiao Fei memandang orang-orang di ruangan itu dan tanpa sadar bergerak menuju Miao Ziqiong dan Ye Tianfei. Kemurniannya memang sangat tinggi. Begitu Xiao Fei muncul, pangeran ketiga dan Tuan Wu menatap Xiao Fei dengan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, orang Miao kita sebenarnya memiliki Suzaku Divine Vein dengan kemurnian yang begitu tinggi. Oke, bagus. Pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat. Oke, menurutku itu tidak bagus sama sekali. Xiao Fei hampir kehilangan nyawanya karena Suzaku Divine Vein dengan kemurnian tinggi ini. Apa yang dipikirkan pangeran dan penyihir tua adalah menghancurkan pembuluh darah Dewa Suzaku Xiao Fei. Kata Ye Tianfei ringan. Pangeran Agung telah bertindak terlalu jauh. Xiao Fei adalah cucuku, kenapa dia melakukan ini? Terlebih lagi, orang-orang Miao kami memiliki semboyan leluhur bahwa bagi keturunan muda dengan kemurnian tertinggi Vena Ilahi Suzaku di klan, mereka harus dianggap sebagai masa depan keluarga, dan semua sumber daya di klan harus dibelanjakan untuk membudidayakannya. Pangeran Agung dan penyihir tua melakukan hal sebaliknya, yang bertentangan dengan ajaran leluhur suku Miao kita. Apakah karena aku khawatir garis keturunanku akan naik dan melampaui garis keturunannya? Mendengus. Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, wajah pangeran ketiga menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Ziqion, Xiao Fei, ceritakan padaku semua yang kalian berdua alami selama bertahun-tahun. Kata pangeran ketiga kepada Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Selanjutnya, di bawah pertanyaan pangeran ketiga, Miao Ziqiong dan Xiao Fei memberitahu pangeran ketiga satu persatu tentang pengalaman mereka setelah memasuki alam Suzaku dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kakakku yang baik, kamu melakukannya terlalu keras. Semakin banyak pangeran ketiga mendengarkan, semakin jelek wajahnya dan dia berulang kali mensibir. Pangeran ketiga, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu sekarang. Jika aku membalas dendam, apakah Raja Suzaku akan ikut campur? Jangan repot-repot dengan hal lain. Anda mengerti. Setelah Miao Ziqiong dan Xiao Fei selesai berbicara, Ye Tianfei bertanya lagi. Nak, kamu. Baiklah, saya akan memberitahu Anda jawabannya. Ayah saya tidak mau ikut campur, dia tidak bisa ikut campur. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, pangeran ketiga tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, Tuan Wu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa ketika pangeran ketiga mengucapkan kata-kata seperti itu berarti dia sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan pangeran agung dan penyihir tua. Sepertinya masyarakat Miao akan mengalami perselisihan internal. Saya berharap perselisihan internal ini tidak menghancurkan fondasi masyarakat Miao. Tuan Wu berpikir dalam hati. Sangat bagus. Mulai sekarang, tidak peduli berapa banyak orang di antara orang-orang Miao yang memprovokasi atau menindas ibu dan saudara perempuan saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, orang Miao yang telah menindas keluargaku harus menanggung akibatnya. Terlebih lagi, aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Pangeran ketiga, saya harap Anda tidak menghentikan saya. Setelah Ye Tianfei mendengar kata-kata pangeran ketiga, dia langsung tertawa garang dan berkata dengan nada membunuh. Setelah mendengar jawaban dari pangeran ketiga, Ye Tianfei segera mengerti bahwa pasti ada yang tidak beres dengan Raja Suzaku. Dalam hal ini, Ye Tianfei tidak perlu lagi merasa malu. Sebelum Ye Tianfei memasuki alam Suzaku, dia menyembunyikan kepalanya, karena dia takut pada Raja Suzaku, karena Ye Tianfei curiga Raja Suzaku mungkin adalah master setingkat Kaisar Surga. Sekarang Ye Tianfei tahu bahwa Raja Suzaku tidak akan mengambil tindakan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dapat dikatakan bahwa mulai saat ini, Vermilion Virtual tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Tianfei.
Saya akhirnya bisa melepaskan dan membalas dendam. Ye Tianfei merasakan kesenangan. Pangeran ketiga, bagaimana perasaanku bahwa orang-orang Miao akan menghadapi bencana? Tuan Wu memandang Ye Tianfei dengan senyum ganias di wajahnya dan ekspresi memahtekkan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan sedikit cemberut dan berkata kepada pangeran ketiga. Mereka bertindak terlalu jauh dan anak ini hanya ingin membalas dendam. Beberapa hal, begitu Anda melakukannya, Anda harus membayar harganya. Kata pangeran ketiga dengan tenang. Bu, Xiao Fei, ayo kita pergi mencari pangeran agung dan penyihir tua. Ye Tianfei bertekad untuk membalas dendam saat ini dan tidak berniat tinggal di rumah pangeran ketiga lagi. Mau mencari pangeran agung dan penyihir tua. Miao Ziqiong dan Xiao Fei sama-sama terkejut. Pangeran ketiga dan Tuan Wu saling memandang dan melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Keturunan setengah kaisar junior akan menyelesaikan masalah dengan pangeran Miao dan penyihir tua. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan ini, atau apakah dia seorang pemuda yang tidak tahu bagaimana melakukannya? Ya, pergi dan selesaikan rekening dengan mereka. Bu, Xiao Fei, percayalah padaku. Ikuti saja aku. Ye Tianfei mengangguk. Feier, apakah kamu benar-benar yakin? Miao Ziqiong bertanya. Bu, apakah menurutmu aku orang yang banyak bicara? Ye Tianfei tersenyum. Tidak. Miao Ziqiong memikirkannya sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tahu bahwa meskipun putranya sering melakukan hal-hal luar biasa, itu hanya diperbolehkan karena kekuatannya, dan dia biasanya tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Oke, Feier, aku ikut denganmu. Temukan mereka untuk menyelesaikan akun. Miao Ziqiong mengertakkan gigi, mengangguk dan berkata. Saudaraku, aku juga percaya padamu, ayo pergi dan selesaikan masalah dengan mereka. Terutama Komandan Miao Tian, yang secara pribadi menyerang dan meraciuni saya tidak boleh melepaskannya. Xiao Fei juga mengangguk dengan berat dan berkata. Xiao Fei, jangan khawatir, saya akan membiarkan Komandan Miao Tian merasakan bagaimana rasanya diraciuni oleh orang lain. Dalam hal keteramjamuan meraciuni, 10 di antaranya mungkin tidak sebaik saudara Anda. Ye Tianfei tersenyum. Sambil berbicara, Ye Tianfei menyingsingkan lengan bajunya, menggulung Miao Ziqiong dan Xiao Fei, dan memindahkan mereka ke menara pantom. Ayah, selamat tinggal. Sebelum pergi, Miao Ziqiong menatap pangeran ketiga, matanya memerah, dan dia berbicara. Nak, jangan impulsif. Pangeran ketiga berkata pada Ye Tianfei. Tapi Ye Tianfei mengabaikannya sama sekali. Dia berteleportasi dalam sekejap dan menghilang ke dalam kamar. Wu tua, tolong lindungi mereka. Jangan biarkan mereka terluka. Jika perlu, Anda dapat memobilisasi beberapa ahli lagi. Kata pangeran ketiga kepada Tuan Wu. Oke. Tuan Wu berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan berteleportasi dalam sekejap, mengikuti Ye Tianfei dari kejauhan. Semuanya, bersiaplah. Aku akan memindahkan jenazah ayahku ke Gua Susaku. Tidak lama setelah Tuan Wu pergi, pangeran ketiga tiba-tiba berbicara. Pangeran ketiga, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Sebuah suara terdengar. Ya, aku bertekad. Gua Ilahi Zuk adalah tempat kelahiran orang Miao kami. Ada banyak peninggalan yang berhubungan dengan pembuluh darah Ilahi Susaku yang tersembunyi di dalamnya. Konon nenek moyang pertama orang Miao kami ada di Zuk. Garis keturunan asli klan Suzaku diperoleh di Gua Dewa, dan kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Saya merasa jika jenazah ayah saya dipindahkan ke Gua Suzaku, keajaiban mungkin terjadi. Kata pangeran ketiga. Nah, sekarang pangeran ketiga telah mengambil keputusan, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Suara itu terdengar lagi. Terima kasih atas bantuanmu selama bertahun-tahun. Kata pangeran ketiga penuh terima kasih. Pangeran ketiga, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kita semua adalah bawahan Raja Suzaku, dan kita akan setia padanya dalam hidup ini. Itu menjawab. Saat ini, Ye Tianfei telah meninggalkan rumah pangeran ketiga. Ye Tianfei langsung menuju istana Fengyang. Saat ini, istana Fengyang sedang sangat ramai dan diadakan pernikahan akbar. Di alun-alun besar di depan istana Fengyang, lentera dihias, jamuan makan diadakan, dan ada lautan manusia.
Di platform tinggi di tengah alun-alun, sejumlah besar orang senior Miao menemani pangeran kedua dari orang Jiao, serta sekelompok ahli dari orang Jiao. Pangeran kedua suku Jiao mengenakan pakaian merah dan berwarna-warni dan bangga dengan angin musim semi. Waktu yang baik telah tiba, tolong segera bawa pengantin wanita keluar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari suku Miao berteriak keras. Mata semua orang tertuju ke arah gerbang istana Fengyang. Tak lama kemudian, beberapa wanita tua keluar sambil menggendong seorang gadis. Gadis itu mengenakan syal merah di kepalanya dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Tapi semua orang tahu bahwa gadis ini adalah Miao Xiaofei. Sayang sekali Xiaofei adalah salah satu pemuda paling berbakat dan dengan pertumbuhan tercepat di suku Miao kita dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak menyangka dia akan menikah dengan pangeran kedua dari suku Jiao. Benar-benar sekuntum bunga yang menempel di kotoran sapi, terbuang percuma. Melihat Xiaofei dibantu, banyak orang Miao berbisik. Karena reputasi pangeran kedua dari klan Jiao terlalu buruk, seperti yang diketahui semua orang. Jangan bicara omong kosong. Dikatakan bahwa pertunangan Xiaofei dengan pangeran kedua dari suku Jiao dipromosikan oleh pangeran besar dan penyihir tua. Jika Anda mengatakan hal seperti itu, jika orang-orang dekat dari pangeran besar dan penyihir tua mendengarnya, kamu akan mendapat masalah. Seseorang segera mengingatkan saya. Jadi para anggota suku yang menyesali rasa kasihan itu tidak lagi berani berbicara. Semua orang tahu bahwa di dunia Suzaku, pangeran besar dan penyihir tua memiliki kekuatan terbesar. Raja Suzaku sudah lama tidak muncul. Pangeran Agung dan penyihir tua sebenarnya adalah dua penguasa dunia Suzaku. Segera, Xiaofei dibantu ke sisi pangeran kedua dari klan Jiao. Pangeran kedua dari suku Jiao tidak sabar dan memeluk Xiaofei. Tindakan seperti itu awalnya sangat sembrono, namun tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasannya, malah banyak makhluk yang mulai memujinya. Haha, selamat kepada pangeran kedua karena telah menahan kecantikan ini. Pangeran kedua masih muda dan menjanjikan. Ini disebut pria berbakat dan wanita cantik. Pujian terus berdatangan satu demi satu. Terdengar. Di tepi alun-alun, Ye Tianfei telah berubah menjadi pria aneh. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran sinis. Xiaofei itu sama sekali bukan Xiaofei yang asli, melainkan cucu Pangeran Agung, Miao Yazi. Namun, karena 72 transformasi situ Konger terlalu misterius, dan Miao Yazi dalam keadaan koma dan tidak mengeluarkan terlalu banyak napas, tidak ada yang menyadarinya. Pangeran Agung dan penyihir tua juga berdiri di platform tinggi, tepat di sebelah Xiaofei, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Selain Xiaofei, ada juga Miao Ziqiong palsu di platform tinggi. Di bawah instruksi Ye Tianfei, Miao Ziqiong palsu berperilaku sangat dingin, tampak tidak senang atau sedih, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang membuatnya sulit menebak apakah dia bahagia atau sedih. Saudaraku Ye, kapan kita akan mengambil tindakan? Situ Konger berdiri di samping Ye Tianfei dan bertanya dengan tenang. Situ Konger dengan santai berubah menjadi anggota kelompok etnis Miao, terlihat sangat rendah hati. Ye Tianfei sekarang memiliki banyak budak di alam burung vermilion, dan sangat nyaman baginya untuk berubah menjadi siapapun yang dia inginkan. Tunggu sampai mereka menyembah langit dan bumi sebelum mengambil tindakan. Entah bagaimana perasaan pangeran tertua ketika mengetahui bahwa orang yang menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao adalah cucunya. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Haha, bagus, aku tidak sabar melihat reaksi orang tua itu. Situ Konger berkata sambil tersenyum. Semuanya, waktu yang baik telah tiba. Pengantin baru siap menyembah langit dan bumi. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang lelaki tua Miao berkata dengan keras. Semua makhluk di dalam dan di luar alun-alun menjadi sunyi, memandangi pengantin baru di platform tinggi. Tak lama kemudian, kedua wanita tua itu mendukung Xiaofei palsu dan mulai mengadakan upacara pemujaan langit dan bumi bersama pangeran kedua dari klan Jiao. Haha, selamat untuk pangeran kedua, mulai sekarang, Xiaofei adalah istrimu. Setelah beberapa kali beribadah, pangeran besar tertawa dan berkata, terima kasih banyak, Yang Mulia. Jangan khawatir, pangeran tertua, klan Jiao kami akan selalu berhubungan baik dengan Anda, pangeran tertua, dan akan selalu mendukung Anda, pangeran tertua.
Pangeran kedua dari klan Jiao sangat bangga hingga dia memeluk Xiao Fei palsu, menyentuh dan menciumnya, dan berharap dia bisa segera berhubungan seks. Dia awalnya adalah anak hilang dengan hati yang penuh nafsu, dan sebagai pangeran kedua dari klan Jiao, dia terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Bahkan di tempat umum, perilakunya masih sangat tidak bermoral. Pangeran tertua melirik Miao Ziqiong palsu dengan tatapan sinis dan tersenyum bangga. Meskipun kalian berdua ibu dan anak memiliki tingkat tertinggi dari Suzaku Divine Vein, lalu kenapa kalian tidak dapat mengancam garis keturunanku sama sekali? Hanya garis keturunanku yang memenuhi syarat untuk memegang kekuatan orang Miao di alam Suzaku selamanya. Siapa tahu, itu tidak bisa diubah, kata Pangeran Agung sambil mensibir di dalam hatinya. Miao Ziqiong, putrimu bisa menikah dengan pangeran kedua. Ini adalah berkah yang telah dikembangkan selama 8 kehidupan. Seekor burung pegar melompat ke dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Wajahmu benar-benar berkerut, sungguh kejam. Pangeran tertua melirik ke arah Miao Ziqiong dan melihat bahwa Miao Ziqiong tidak memiliki jejak. Sambil tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Tentu saja, Miao Ziqiong ini palsu, dan dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Pangeran Agung. Sekarang, bang-bang, tiba-tiba, tepuk tangan meriah terdengar. Lumayan, pria berbakat dan wanita cantik. Kemudian, semua orang melihat dua anak muda keluar dari udara dengan ekspresi bercanda di wajah mereka. Itu adalah Ye Tianfei dan Situ Konger. Saat ini, Ye Tianfei dan Situ Konger kembali ke warna aslinya. Siapa kalian berdua? Ini adalah adegan pernikahan pangeran kedua. Ini sangat penting. Segera keluar dari sini. Seorang tetua dari kelompok etnis Miao memandang Ye Tianfei dan Situ Konger yang melangkah masuk. Dia tidak bisa menahan kemarahannya, maju selangkah, dan berteriak dengan kasar. Saya di sini khusus untuk memberi selamat kepada Pangeran Agung hari ini. Pangeran Agung senang memiliki menantu laki-laki, ini adalah sesuatu yang patut diberi selamat. Bagaimana kalau kalian orang Miao mengadakan pernikahan, bukankah kalian menyambut tamu ucapan selamat? Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Tamu yang memberi ucapan selamat. Tetua Miao tercengang. Dia awalnya mengira Ye Tianfei dan Situ Konger adalah dua pemuda geblek di alam burung vermilion, tapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, dia tidak yakin lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukan putriku yang menikah hari ini. Seseorang, usir keduanya. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajah pangeran tertua menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Sayang, anak itu kelihatannya familiar sekali, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, di alun-alun, beberapa pria Miao tiba-tiba menatap Tianfei. Fei menunjukkan ekspresi terkejut. Yang mulia, meskipun putri Anda tidak menikah hari ini, cucu Anda akan menikah hari ini. Kamu sangat bahagia memiliki cucu ipar. Pria bangsawan seperti pangeran kedua dari klan Jiao, dan Anda, pangeran tertua, menikah satu sama lain. Pernikahan hari ini pasti akan menjadi cerita bagus yang akan disebarkan ke 3.000 dunia. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, pangeran tertua tidak bisa menahan perasaan tenggelam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Xiao Fei palsu yang dipeluk erat di pelukan pangeran kedua. Saudara Situ. Ye Tianfei melirik Situ Konger. Situ Konger memahami hal ini dan segera menghilangkan kekuatan magis palsu dari Xiao Fei palsu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Xiao Fei palsu, yang dipeluk dan dicium oleh pangeran kedua dari klan Jiao, berubah menjadi wanita lain, Miao Yazi. Cucu dari Pangeran Agung. Selamat kepada pangeran kedua karena menikahi Miao Yazi, seorang wanita anggota kelompok etnis Miao yang luar biasa. Ini benar-benar pasangan yang serasi di surga. Kalian berdua telah memuja langit dan bumi, hubungan kalian sebagai suami istri telah diakui oleh hukum langit dan bumi, dan kalian bisa melanjutkan ke kamar pengantin. Cobalah untuk melahirkan cicit dari Pangeran Agung sesegera mungkin. Ye Tianfei tertawa keras. Yazi, apa yang terjadi? Yazi, bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Pangeran tertua memandangi cucunya yang dipeluk pangeran kedua dan langsung meraung. Miao Ziqiong, apa yang terjadi?
Pangeran tertua segera melihat ke arah Miao Zi palsu yang berdiri di sampingnya. Joan menggeram. Yang mulia, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bibit palsu Ziqiong ini langsung berubah menjadi wanita tua dan berkata dengan panik. Pangeran tertua segera menyadari bahwa wanita tua ini adalah milik keluarganya. Dia telah dikirim ke istana Feng Yang untuk membantu Xiao Fei berdandan. Mah Tei. Dengan marah, pangeran besar itu menyerang dengan telapak tangannya dan langsung membunuh wanita tua itu. Itu Miao Yazi. Apa yang terjadi? Bukankah Miao Xiao Fei yang akan menikah? Mengapa berubah menjadi Miao Yazi? Di dalam dan di luar alun-alun, semua makhluk yang datang untuk menyaksikan pernikahan itu tercengang. Sayang, berubah menjadi seorang wanita, bukan Miao Xiao Fei. Tapi wanita ini juga punya selera dan bisa menerima bantuanku. Pada saat ini, pangeran kedua dari klan Jiao juga menemukan bahwa wanita yang dipeluknya bukanlah Xiao Fei, tetapi telah berubah menjadi wanita lain. Meski penamjamuan Miao Yazi tidak secantik Xiao Fei, ia tetap menjadi salah satu kecantikan terbaik di antara orang-orang Miao. Terlebih lagi, karena status bangsawan dan rase keluhurannya, ia memiliki daya tarik tersendiri yang menarik perhatian pangeran kedua dari orang-orang Jiao. Dia sangat puas sehingga dia tidak melepaskannya, tapi dia memeluknya lebih erat lagi. Pangeran kedua, tolong lepaskan. Ini bukan Miao Xiao Fei, tapi cucuku Yazi. Pangeran tertua berkata dengan suara yang dalam, ingin mengulurkan tangan untuk menarik Miao Yazi. Tuanku, ini salahmu. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa bisa menikah dengan pangeran kedua adalah anugerah yang telah dipupuk selama 8 kehidupan? Anda seharusnya berbahagia dan gembira karena cucu Anda bisa menikah dengan suami idaman seperti pangeran kedua. Kenapa kamu? Apakah Anda ingin pangeran kedua melepaskannya? Ye Tianfei menatap pangeran besar itu dan berkata sambil tersenyum. Jika wanita jalang seperti Miao Xiao Fei menikahi pangeran kedua, itu akan menjadi berkah yang telah dipupuk selama 8 kehidupan. Bagaimana Miao Xiao Fei bisa dibandingkan dengan cucu perempuanku Yazi? Cucu perempuanku tidak akan menikah dengan pangeran kedua. Pangeran kedua, tolong segera lepaskan. Pangeran besar itu meraung dengan marah. Perubahan mendadak ini membuatnya mulai marah, dan bahkan menjadi sedikit kasar. Baru saja, Miao Yazi sedang menyembah langit dan bumi bersama pangeran kedua dari suku Jiao di depan umum, dan dipeluk, dicium, dan disentuh oleh pangeran kedua. Kejadian hari ini pasti akan menyebar, dan bisa dibayangkan Miao Yazi pasti akan menjadi bahan tertawaan. Termasuk pangeran besarnya, dia pasti akan ditertawakan secara diam-diam oleh dunia. Tuanku, apa maksudmu? Mungkinkah menurut Anda pangeran kedua dari klan Jiao tidak layak untuk cucu Anda Miao Yazi? Hei, itu hanya lelucon. Pangeran kedua adalah seorang pemuda jenius dari klan Jiao dan terkenal di 3000 dunia. Meskipun Miao Yazi terbilang terkenal, pada analisis terakhir, dia hanyalah keturunan dari kelompok etnis Miao. Mengapa? Anda terlalu meremehkan pangeran kedua, menurut Anda dia tidak layak untuk cucu Anda. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Pangeran kedua, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Menurutku dengan statusmu, kamu lebih dari layak untuk Miao Yazi. Terlebih lagi, kamu telah memuja langit dan bumi dan merupakan pasangan sejati. Cepat dan dapatkan Miao Yazi. Ayo bawa Zi kembali ke kamar pengantin. Ye Tianfei memandang pangeran kedua dari klan Jiao dan berkata dengan tulus. Wah, siapa kamu? Pangeran kedua memandang Ye Tianfei dan mau tidak mau bertanya. Tapi dia merasa apa yang dikatakan Ye Tianfei sepertinya sesuai dengan seleranya. Ia selalu memiliki reputasi buruk dan dikenal sebagai playboy yang menganggur dan mencari wanita cantik kemana-mana. Sekarang seseorang memujinya di depan umum sebagai seorang pemuda jenius, tentu saja dia senang, tetapi dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia masih belum melepaskan tangan Miao Yazi. Wah, kamu sedang mencari kemah-teihan. Pangeran kedua, lepaskan Yazi. Pangeran tertua sangat marah saat ini, dia memelototi Ye Tianfei, lalu mengulurkan tangan dan meraih Miao Yazi di pelukan pangeran kedua. Miao Yazi dipeluk dan dipeluk di depan umum oleh seorang playboy seperti pangeran kedua dari klan Jiao. Kerusakan reputasinya bisa dibayangkan. Badai energi yang dahsyat meletus dari telapak tangannya, yang sangat menakutkan. Pangeran kedua segera ditekan di sana, tidak bisa bergerak, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan.
Tuanku, mohon hargai dirimu sendiri. Berdiri di samping pangeran kedua dari klan Jiao adalah dua tuan setengah kaisar. Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak menggelapkan wajah mereka. Mereka diperintahkan untuk membantu pangeran kedua menikah, dan mereka juga dimaksudkan untuk melindungi dia. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menyakitinya? Dua tuan setengah kaisar dari klan Jiao mengambil langkah maju pada saat yang sama, mengeluarkan tekanan energi yang hebat. Tuanku, mohon tenang. Pada saat ini, penyihir tua berkebangsaan Miao melangkah maju dan menghalangi jalan. Di depan pangeran besar, dia berbisik. Dua orang tua, jangan salah paham. Saya hanya cemas untuk saat ini, saya tidak punya niat buruk terhadap pangeran kedua. Pangeran Agung sadar saat ini, menekan kemarahan di dalam hatinya, menarik tekanan energi, dan berbicara. Pesawat surgawi Jiao klan Jiao juga merupakan dunia yang sangat kuat. Reputasi klan Jiao di antara 3.000 dunia tidak lebih buruk dari klan Miao di alam Suzaku. Pangeran tertua berambisi dan ingin menjadi penguasa alam Suzaku dan Raja Suzaku berikutnya. Tentu saja, dia tidak mau memusuhi klan Jiao. Pangeran kedua, ini cucuku Yazi, bukan Miao Xiaofei. Tolong lepaskan Yazi dulu. Pangeran tertua memandang pangeran kedua dan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Baiklah. Tapi, Tuanku, Anda harus memberi saya penjelasan mengenai masalah ini. Pangeran kedua kemudian dengan enggan melepaskan Miao Yazi dan berkata pada saat yang sama. Jangan khawatir, Pangeran kedua, saya pasti akan memberikan penjelasannya. Pangeran tertua menarik Miao Yazi kembali ke sisinya, memeriksa, dan menemukan bahwa Miao Yazi hanya disegel, dan tidak ada yang serius, jadi dia merasa lega. Dia menamparkan badan Miao Yazi dengan telapak tangannya dan dengan paksa membuka segel di badan Miao Yazi. Di mana aku? Miao Yazi bangun dengan santai, membuka matanya dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Kakek, kenapa kamu ada di sini? Ini, gaun pengantin. Ada apa? Kok aku memakai gaun pengantin-pengantin? Ini dia. Apa yang terjadi? Miao Yazi segera menyadari bahwa dia mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak dan berteriak. Nona Miao Yazi, selamat. Anda baru saja selesai memberi penghormatan kepada pangeran kedua dari klan Jiao. Anda dan dia sekarang adalah pasangan yang membuat iri. Saat ini, suara Ye Tianfei terdengar. Aku dan pangeran kedua dari klan Jiao memuja langit dan bumi. Tidak. Bukankah wanita jalang itu, Miao Xiaofei, menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao? Bagaimana itu bisa menjadi milikku? Kakek, apa yang terjadi? Ketika Miao Yazi mendengar ini, dia benar-benar panik. Mendengus. Apakah kamu berani menyebut Xiaofei menyebalkan? Xiaofei 100 kali lebih mulia darimu, dan kamu tidak layak membawa sepatu Xiaofei. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Itu kamu. Kakek, dialah yang masuk ke ruang rahasiaku, menyerangku, dan menangkapku. Miao Yazi memandang Ye Tianfei mengikuti suara tersebut, dan segera mengenali Ye Tianfei. Setelah mendengar tangisan Miao Yazi, semua orang segera mengerti bahwa semua perubahan ini disebabkan oleh pemuda aneh di depan mereka. Tuanku, dia adalah Ye Tianfei. Dia adalah putra Miao Ziqiong, saudara laki-laki Miao Xiaofei. Ketika saya pergi ke alam Changhuang untuk menangkap Miao Xiaofei, saya pernah melihatnya sebelumnya dan bahkan bertarung dengannya. Tiba-tiba, di alun-alun, seorang pria Miao menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Pria Miao ini pernah ke sana sebelumnya. Salah satu orang dari alam Changhuang yang menangkap Xiaofei kembali ke alam Suzaku. Ya, aku juga mengenalimu. Ye Tianfei tiba-tiba berbalik, matanya penuh niat membunuh, dan dia mengenali pria itu. Ye Tianfei langsung menggunakan pedang jiwa surgawi untuk menyerang lautan jiwa pria itu. Engah! Kepala pria Miao itu hancur berkeping-keping di tempat, seperti semangka yang hancur. Pria Miao ini hanya berada di alam penciptaan. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, akan terlalu mudah untuk membunuhnya dengan pedang jiwa surgawi. Saya juga mengenali beberapa dari Anda. Ye Tianfei memandang pria Miao lainnya di dekatnya dan berkata dengan dingin. Kepulan. Mengikuti kata-kata Ye Tianfei, kepala 7 atau 8 pria Miao hancur berkeping-keping secara berurutan. Semua orang ini pergi ke alam Changhuang untuk menangkap Xiaofei sebelumnya,
dan Ye Tianfei mengingat mereka dengan sangat jelas. Dulu, saat berada di alam Changhuang, Ye Tianfei tidak bisa menghadapi mereka, tapi sekarang Ye Tianfei bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Binatang kecil, ternyata itu kamu, kutu kupret itu Miao Ziqiong. Oke, saya belum sempat mengirim orang untuk mencari Anda, tapi Anda sebenarnya berani datang ke alam Suzaku untuk memprovokasi saya. Binatang kecil, sejak kamu datang ke rumahku, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pangeran langsung tahu apa yang terjadi. Putra Miao Ziqiong lah yang datang untuk membalas dendam. Katanya dengan gigih. Fiuh. Ketika pangeran tertua berbicara, dia diam-diam telah memerintahkan para Master Miao untuk mengepung alun-alun. Para Master Miao dan sekelompok orang Miao terus bermunculan dan mengelilingi alun-alun. Jadi kamu adalah putra Miao Ziqiong. Penyihir tua itu juga menatap Ye Tianfei dengan mata jahatnya. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah dengan kalian berdua, orang tua. Ye Tianfei melirik Pangeran Agung dan penyihir tua, dengan niat membunuh yang kuat, dan berkata dengan dingin. Ternyata dia adalah saudara laki-laki Miao Xiaofei. Pangeran kedua dari klan Jiao juga sedikit terkejut dan menatap Ye Tianfei. Wah, di mana Miao Xiaofei dan Miao Ziqiong, di mana mereka? Apakah kamu merebut keduanya? Segera kembalikan kepada kami orang Miao, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Penyihir tua itu menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah aku masih perlu merampok keluargaku? Kalian orang tua benar-benar terbiasa bersikap sombong. Ye Tianfei tertawa marah mendengar kata-kata penyihir tua itu. Tapi mereka benar-benar ada di sini bersamaku. Kata Ye Tianfei ringan. Lancang. Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei keduanya adalah keturunan kelompok etnis Miao, dan mereka harus menerima semua pengaturan keluarga tanpa syarat. Akibatnya, keduanya berkolusi dengan pihak luar untuk merusak pernikahan hari ini. Ini kejahatan pengkhianatan yang serius. Biarkan mereka segera keluar. Saya ingin bertanya secara pribadi apakah mereka berencana mengkhianati orang Miao. Penyihir tua itu berteriak dengan tegas, terdengar benar. Haha, hal lama, terima kasih sudah bisa berbicara. Sebagai penyihir tua suku Miao, kamu tidak hanya gagal melindungi kepentingan dan keselamatan rakyat, tapi malah berkolusi dengan Pangeran Agung untuk menyakiti ibu dan saudara perempuanku pengkhianat rakyat Miao. Ye Tianfei sangat marah sehingga dia malah tertawa. Binatang kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Miao Xiaofei diracuni beberapa tahun yang lalu. Jika saya tidak mencoba segala cara untuk mendetoksifikasi dan menyelamatkan hidupnya, dia akan mati. Anda masih mengatakan hal-hal yang tidak berterima kasih ini. Ayo, ambillah. Penyihir tua itu menjadi marah dan berteriak. Segera, lebih dari selusin Master Miao bergegas menuju Ye Tianfei, semuanya berada di tingkat alam surga. Setelah datang ke alun-alun ini, Ye Tianfei belum melepaskan aura energi aslinya, sehingga bahkan penyihir tua dan Pangeran Agung belum melihat alam asli Ye Tianfei. Ini karena Ye Tianfei telah mempraktikkan teknik rahasia membayangi hingga tingkat yang sangat tinggi dan dapat menyembunyikan aura aslinya sesuai keinginannya. Bahkan Master Setengah Kaisar pun akan kesulitan untuk memahaminya. Bang-bang, Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya, dan selusin Master Miao terlempar. Mereka semua jatuh jauh, tidak bisa bergerak, dan mereka tidak yakin apakah mereka hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mata mereka terhadap Ye Tianfei mulai menjadi serius. Setelah menjatuhkan lebih dari selusin Master Miao, Ye Tianfei langsung memindahkan ibunya dan Xiao Fei keluar dari menara pantom dan berdiri di samping mereka. Dengan kekuatan dan kartu truf Ye Tianfei saat ini, bahkan seluruh rakyat Miao, para ahli dan pasukan mengelilinginya, dan dia mampu melindungi ibunya dan Xiao Fei, jadi dia tidak takut sama sekali. Oke, Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei, jadi kalian berdua ada di sini. Miao Xiao Fei, hari ini adalah pernikahanmu dengan pangeran kedua dari suku Jiao. Kamu tidak menghadiri pernikahan tepat waktu, melainkan berkolusi dengan orang luar, menyabotase pernikahan, dan membunuh anggota suku. Miao Ziqiong, Miao Xiao Fei, apakah kalian berdua ingin mengkhianati rakyat Miao? Hari ini, sebagai seorang penyihir, aku akan mengutuk kalian berdua pengkhianat. Ketika penyihir tua itu melihat Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei,
wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sudah terbiasa menggunakan sikap ini untuk menindas Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei. Makhluk di sekitarnya terkejut saat melihat Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei tiba-tiba muncul. Tahukah Anda, pengantin wanita di pernikahan hari ini awalnya adalah Miao Xiaofei, namun tiba-tiba ia menjadi Miao Yazi, dan kini Miao Xiaofei tiba-tiba muncul kembali. Sepertinya saudara laki-laki Miao Xiaofei diam-diam membawa pergi Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei. Namun, karena ketiga anggota keluarganya telah pergi, mengapa mereka kembali? Pasti ada sesuatu di dalam. Banyak orang yang berbisik, Miao Xiaofei, ternyata pengantinku ada di sini. Semuanya, orang yang akan saya nikahi hari ini adalah Miao Xiaofei, jangan biarkan dia melarikan diri. Begitu pangeran kedua dari klan Jiao melihat Xiaofei, matanya berbinar dan dia berbisik kepada beberapa tuan dari klan Jiao di sampingnya. Para ahli dari klan Jiao mengangguk dan menatap Xiaofei. Aura, siap menangkap seseorang kapan saja. Penyihir tua, tolong jaga kebersihan mulutmu. Ibu dan anak perempuan kami tidak mengkhianati orang-orang Miao. Kamu dan pangeranlah yang benar-benar mengkhianati orang-orang Miao. Miao Ziqiong saat ini sudah tahu bahwa semua rasa sakit yang dia dan putrinya derita selama beberapa tahun terakhir disebabkan oleh Pangeran Agung dan penyihir tua, dan dia sangat membencinya. Ketika dia tiba-tiba melihat penyihir tua itu, dia tidak bisa mau tak mau aku memelototinya. Tepat sebelum Ye Tianfei memindahkan ibunya dan Xiaofei keluar dari Menara Pantom, dia telah memberitahu mereka situasi umum dan meyakinkan mereka bahwa mereka benar-benar aman. Jadi meskipun Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei baru saja keluar, mereka sudah mengetahui situasi umum di depan mereka. Xiaofei, orang tua ini baru saja mengatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk membantumu melakukan detoksifikasi dan memperpanjang hidupmu dalam beberapa tahun terakhir. Dengan cara ini, kita masih harus berterima kasih padanya, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Penyihir tua, kamu berbicara omong kosong. Saya diraciuni oleh bubuk Tian Kue Suohun, dan pembunuh yang meraciuni saya adalah Komandan Miao Tian. Jika Anda benar-benar ingin mendetoksifikasi saya, hanya perlu beberapa saat. Anda benar-benar menipu saya dan mengambil esensi dan darah ibu saya dan asli saya setiap hari selama beberapa tahun. Penyihir tua, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa kamu ingin menyakiti aku dan ibuku seperti ini? Ketika Xiaofei mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan menunjuk ke arah penyihir tua itu dan mengutuk. Dia sudah tahu dari Ye Tianfei jenis racun apa yang diraciuninya, dan juga tahu bahwa dia dan ibunya telah mengambil sari dan darah mereka setiap hari selama bertahun-tahun. Apa? Miao Tiandalah yang diracuni oleh Miao Xiaofei. Di bawah kepemimpinan, dan yang dia menangkan adalah Tian Ke Soul Locking Powder. Saya mendengar bahwa bubuk Tian Kue Suohun adalah racun bagi kami orang Miao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Xiaofei, banyak orang Miao menunjukkan ekspresi terkejut. Miao Xiaofei adalah salah satu anak luar biasa dari kelompok etnis Miao di tahun-tahun awal, dia sangat berbakat dan berkembang dengan sangat cepat. Dia terkenal di kalangan generasi muda kelompok etnis Miao dan semua orang mengenalnya. Kebanyakan orang dari kelompok etnis Miao hanya mengetahui bahwa Miao Xiaofei tiba-tiba diraciuni beberapa tahun yang lalu dan tidak sadarkan diri sejak saat itu. Penyihir tua itu mencoba mendetoksifikasi dirinya. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Xiaofei, semua orang terkejut dan bingung, dan mau tidak mau membicarakannya. Miao Xiaofei, beraninya kamu meludahi orang lain. Kapan aku meraciunimu? Saat ini, seorang pria parubaya berteriak dengan marah di alun-alun. Pria parubaya ini adalah Komandan Miao Tian, bawahan dekat Pangeran Besar. Setelah mendengar kata-kata Miao Xiaofei, ekspresi penyihir tua dan Pangeran Agung berubah pada saat yang sama, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Miao Xiaofei, Anda berani memfitnah suku Anda akan dihukum lebih berat lagi. Ayo kalahkan ketiganya dan tunggu hukumannya. Penyihir tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Segera, dua pria tua naik ke udara dan mendekati Ye Tianfei. Dua tuan setengah kaisar. Baik penyihir tua maupun Pangeran Agung tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan Miao Xiaofei terus berbicara, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan anggota klan.
Jadi mereka langsung meminta dua master setengah kaisar untuk mengambil tindakan, berharap dapat segera menangani ketiga Ye Tianfei dan mengakhiri lelucon ini. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan dua master setengah kaisar, dan bergegas menuju dua master setengah kaisar Miao. Dia menyerang pada saat yang sama, dan langsung memaksa dua master setengah kaisar Miao kembali. Para master setengah kaisar yang dipenjara di Menara Tiandao semuanya adalah master setengah kaisar kuno. Mereka semua memiliki kekuatan yang tangguh. Mereka juga mempraktikkan beberapa seni bela diri dan seni bela diri kuno yang telah lama hilang. Tuan Kaisar, Fiuh. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan dua master setengah kaisar keluar dari menara pantom. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka bergegas menuju Komandan Miao Tian dengan kecepatan yang mencengangkan. Komandan Miao Tian itu hanya memiliki kekuatan sempurna di alam surga. Menghadapi dua tuan setengah kaisar, dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri atau kekuatan untuk melawan. Dia langsung ditangkap oleh dua tuan setengah kaisar, seperti seekor ayam. Dia dibawa kembali ke Ye Tianfei. Bagaimana mungkin? Sebenarnya ada 4 master setengah kaisar di samping anak ini. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa 4 master setengah kaisar tiba-tiba muncul di samping seorang anak laki-laki. Begitu, tadi aku masih bertanya-tanya, bagaimana anak ini bisa begitu berani keluar dan memprovokasi. Ternyata ada 4 master setengah kaisar yang membantunya. Namun, tidak cukup hanya melihat 4 master setengah kaisar yang berani datang ke alam Suzaku untuk menimbulkan masalah. Penyihir tua itu melihat ke-4 master setengah kaisar yang berdiri di samping Ye Tianfei. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian mensibir. Pangeran tertua juga menatap Ye Tianfei dengan mata dingin, penuh niat membunuh. 4 tuan setengah kaisar. Bu, sebenarnya aku membawa 4 master setengah kaisar. Xiao Fei berseru kaget. Setelah dia datang ke alam Suzaku, penglihatan dan pengetahuannya menjadi jauh lebih tinggi, dan dia bisa merasakan aura energi dari master setengah kaisar. Tapi, hanya ada 4. Kudengar ada banyak master setengah kaisar di alam Suzaku. Pangeran Agung dan penyihir tua adalah master setengah kaisar, dan mereka juga sangat kuat. Miao Ziqiong sedikit khawatir. Pangeran kedua dari klan Jiao dan beberapa tuan dari klan Jiao mengubah ekspresi mereka sedikit ketika mereka melihat 4 tuan setengah kaisar tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei. Karena saat ini klan Jiao hanya memiliki 3 atau 4 master setengah kaisar. Sial, bagaimana anak ini bisa membawa begitu banyak master setengah kaisar bersamanya? Pangeran kedua dari klan Jiao sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Apakah kamu Komandan Miao Tian? Apakah kamu yang meracuni adikku? Pada saat ini, Ye Tianfei mengulurkan tangan dan mengangkat Komandan Miao Tian, menatapnya dengan mata pembunuh, dan bertanya dengan dingin. Wah, kamu sangat memfitnah. Komandan Miao Tian tidak mau mengakuinya, jadi dia langsung berteriak. Ye Tianfei membalikkan telapak tangannya, dan jamur racun hitam muncul, dan dia memasukkannya ke dalam mulut Komandan Miao Tian. Saat berikutnya, Komandan Miao Tian berteriak. Nak, hentikan. Anda melakukan pembunuhan di depan umum dan menyakiti orang-orang Miao kami. Apakah Anda benar-benar tidak menganggap serius orang-orang Miao kami? Ayo, jatuhkan mereka. Pangeran besar melihat orang-orang terdekatnya disiksa seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah dan segera meraung. 5 lelaki tua dari kelompok etnis Miao melompat ke udara dan bergegas menuju Ye Tianfei. 5 di antaranya adalah master setengah kaisar. Orang-orang Miao memiliki sejumlah besar guru setengah kaisar, dan setidaknya ada selusin guru setengah kaisar yang dikirim ke sini untuk menghadiri pernikahan hari ini. Dalam sekejap mata, 5 master setengah kaisar mendekat. 4 master setengah kaisar yang berdiri di belakang Ye Tianfei bergegas keluar dan memblokir 5 master setengah kaisar, 4 lawan 5. Dalam sekejap, 9 master setengah kaisar bertarung begitu keras sehingga makhluk di sekitarnya mundur ketakutan. Tekanan energi yang dilepaskan oleh 9 master setengah kaisar bersama-sama begitu menakutkan sehingga makhluk biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Beberapa makhluk yang lebih lambat bersembunyi dihancurkan oleh energi 9 penguasa setengah kaisar di tempat dan berubah menjadi awan kabut darah. Meskipun 4 master setengah kaisar yang dilepaskan oleh Ye Tianfei jumlahnya kecil,
mereka bertarung melawan 5 master setengah kaisar dari suku Miao tanpa mundur satu langkah pun tanpa ada tanda-tanda kekalahan. Pada saat ini, jamu racun yang baru saja diminum Komandan Miao Tian telah melewati efek racunnya, dan dia secara bertahap terbebas dari rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia seperti ikan yang terkena sinar matahari hampir sepanjang hari, berbohong di sana terus-menerus. Wajahnya pucat dan nafasnya lemah, seperti sedang sakit parah. Bagaimana rasanya? Sekarang katakan sejujurnya, apakah kamu yang memberi racun pada adikku, dan yang memintamu melakukan ini? Ye Tianfei menatap Komandan Miao Tian dengan mata dingin dan bertanya dengan dingin. Nak, segera lepaskan Komandan Miao Tian. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pangeran menjadi cemas ketika dia melihat Ye Tianfei menanyai Komandan Miao Tian. Alasan mengapa Komandan Miao Tianda meracuni Xiao Fei adalah karena perintahnya. Jika Komandan Miao Tian mengatakannya di depan umum, beberapa anggota klan pasti akan curiga. Meski dengan kekuatan dan gengsinya, meski beberapa anggota suku curiga, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya, namun selalu ada kemungkinan bahwa kebenarannya akan benar. Orang tua, kenapa kamu terburu-buru? Giliranmu akan segera tiba. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Ye Tianfei melirik Pangeran Agung dan berkata sambil mensibir. Sekarang dia sudah mulai mengambil tindakan, Ye Tianfei tidak berniat membiarkan siapapun pergi. Nak, pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan Pangeran Agung? Biarkan aku segera pergi, jika tidak. Meskipun Komandan Miao Tian baru saja disiksa dengan sangat kesakitan oleh ramuan racun Ye Tianfei, bagaimana dia bisa bersedia mengakui meracuni Xiao Fei di depan semua orang? Dan dia juga akan ditolak oleh sukunya. Oh, kamu harusnya keras kepala. Baiklah, mari kita coba ramuan racun saya yang lain yang lebih kuat. Tidak perlu terburu-buru, ayo bermain pelan-pelan, saya punya banyak waktu. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Setelah selesai berbicara, Ye Tianfei membalikkan telapak tangannya dan memasukkan jamu racun hitam lainnya ke dalam mulut Komandan Miao Tian. Toksisitas jamu racun ini bahkan lebih mengerikan. Setelah meminumnya, rasa sakit yang dirasakan setidaknya sama dengan racun tadi. 10 kali lebih banyak dari dan. Saat berikutnya, Komandan Miao Tian mulai berteriak lagi. Kali ini dia berjuang lebih keras lagi. Rasa sakit yang tak ada habisnya dan putus asa menyelimuti badan dan jiwanya, menyiksanya dengan brutal, membuatnya tidak bisa bertahan hidup. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang memintamu menyelinap ke arahku dari belakang dan meracuniku? Xiao Fei memandang Komandan Miao Tianda yang sedang berjuang kesakitan. Bukan saja dia tidak memiliki simpati sedikit pun, dia bahkan berteriak dengan sombong. Karakter Xiao Fei sebenarnya mirip dengan Ye Tianfei, dengan perbedaan yang jelas antara cinta dan benci, apalagi setelah datang ke dunia Zuk selama beberapa tahun untuk berlatih. Ia menjadi seorang pemuda jenius yang terkenal di kalangan generasi muda masyarakat Miao He berani, dan menjadi jauh lebih dewasa dan mampu. Cukup, kalian sekeluarga, tolong hentikan lelucon kalian. Kami, orang-orang Miao, bukanlah tempat di mana kalian bisa menjadi liar. Pada saat ini, Pangeran Besar sepertinya sudah tidak tahan lagi. Dengan raungan yang keras, dia melangkah maju dan melepaskan tekanan energi yang menakutkan, langsung memenuhi dunia dengan badai energi yang dahsyat. Mendengus, itu hanya tiruan. Bahkan jika badan aslimu datang, aku tidak akan takut. Ye Tianfei memandang Pangeran Besar itu dan tidak bisa menahan senyum dingin. Ye Tianfei sudah lama melihat bahwa Pangeran Besar di depannya hanyalah tiruan. Bukan hanya sang Pangeran Agung, tapi penyihir tua itu juga merupakan tiruan. Tapi tidak masalah, bahkan jika Ye Tianfei menjungkir balikan seluruh alam Suzaku, dia tidak akan pernah melepaskan kedua badan mereka. Ye Tianfei tidak sedang terburu-buru sekarang. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menariknya ke udara, dan tombak perak yang mempesona muncul, memancarkan energi misterius. Tombak Hyukum. Tombak ini dipadatkan oleh Hyukum. Sebelum datang ke alam burung Vermilion, Ye Tianfei berlatih 3 seni kekaisaran, dan tombak Hyukum adalah salah satunya. Ye Tianfei mengangkat tombak Hyukum dan melemparkannya dengan keras. Tombak yang mempesona itu tiba-tiba menembus ruang dan menusuk Pangeran Besar.
Kecepatan tombak hiukum ini begitu menakutkan sehingga seolah-olah tiba tepat di depan Pangeran Agung tanpa memerlukan waktu apapun. Selain itu, tombak hiukum ini mengandung daya isap yang kuat, terus-menerus menyerap hiukum langit dan bumi di sekitarnya, mengintegrasikan berbagai hiukum ke dalam badan tombak, dan energinya menjadi semakin menakutkan. Seni bela diri macam apa ini? Ini benar-benar membuatku takut. Pangeran Agung merasakan tekanan energi yang menakutkan dari tombak hiukum dan diam-diam merasa takut. Gemuruh. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pagoda hitam bertingkat 3, yang terus dia perbesar untuk memblokir tombak hiukum. Kapan? Tombak hiukum benar-benar menembus pagoda hitam berlantai 3 dan terus mengenai kepala pangeran besar. Anda harus tahu bahwa tombak hiukum adalah seni kekaisaran. Pagoda hitam 3 lantai yang dikorbankan oleh pangeran besar tidak lebih dari senjata sihir dasar setengah kaisar, dan itu sangat rentan. Bagaimana mungkin? Pangeran Agung terkejut. Terkejut, sang pangeran besar menggunakan skill geraknya, mundur terus-menerus, dan akhirnya menggunakan teknik gerak yang mengandung hiukum ruang, dan akhirnya berhasil menghindari tombak hiukum. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis saat melihat pangeran besar dalam keadaan berantakan. Tahukah Anda, pangeran tertua adalah salah satu master setengah kaisar terkuat di alam Suzaku. Meskipun itu hanya tiruan, itu sangat menakutkan. Junior setengah kaisar. Mata penyihir tua itu menyipit, sedikit terkejut. Baru setelah itu dia mengenali alam asli Ye Tianfei. Dia sebenarnya adalah setengah kaisar junior pada usia seperti itu. Di seluruh 3000 dunia, diperkirakan tidak ada junior muda yang jahat seperti itu. Wah, aku tidak pernah menyangka bahwa di usia semuda ini, kamu sudah berada di level setengah kaisar junior. Miao Ziqiong, kamu melahirkan seorang putra yang luar biasa. Pangeran tertua berhenti, menatap Ye Tianfei, dan mengucapkan kata demi kata. Apa? Putra Miao Ziqiong adalah master setengah kaisar. Namun, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi master setengah kaisar? Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran besar, semua orang sangat terkejut dan memandang Ye Tianfei dengan tidak percaya. Tentu saja anak ibuku baik. Bukankah kamu selalu menekan garis keturunan ibuku? Apakah kamu tidak takut orang-orang dari garis keturunan ibuku akan melampaui garis keturunanmu? Hanya saja betapapun kerasnya kamu menekanku, percuma saja. Garis keturunan ibuku masih jauh lebih unggul darimu. Ibuku dan Xiao Fei memiliki Suzaku Divine Vein tingkat tertinggi di seluruh alam Suzaku. Bahkan putra ibuku jauh lebih unggul dari keturunanmu manapun. Dengan kekuatanku saat ini, aku cukup untuk menghancurkan murid manapun dari garis keturunanmu. Cucumu, yang terbaik tidak lebih dari karakter seperti Miao Yazi, aku bisa membunuhnya dengan menjentikkan jariku. Sedangkan untuk sampah seperti Miao Haoyu, aku bisa meledukkannya sampai mati hanya dengan satu nafas. Bagaimana? Apakah Anda marah atau yakin? Ye Tianfei menatap tatapan Pangeran Agung dan berkata sambil mensibir. Saat berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan seorang pria keluar dari menara pantom. Itu Miao Haoyu, cucu dari Pangeran Agung. Kakek, selamatkan aku, anak ini menangkapku dan menyiksaku dengan jamu racun. Miao Haoyu pertama kali melihat lingkungan sekitarnya dengan kebingungan. Setelah melihat pangeran besar, dia segera menunjukkan ekspresi ekstasi dan meraung. Nak, segera lepaskan aku, kalau tidak kakekku tidak akan melepaskanmu. Setelah melihat pangeran besar, Miao Haoyu sepertinya telah menemukan tulang punggungnya, dan bahkan Ye Tianfei tidak lagi takut dan memarahi Ye Tianfei dengan keras. Dalam pikirannya, kakeknya adalah salah satu tokoh terkuat di dunia Suzaku dan Maha Kuasa. Selama kakeknya datang, dia pasti akan aman. Haoyu, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangannya? Binatang kecil, segera lepaskan Haoyu, jika tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ketika pangeran tertua melihat cucunya sendiri dipegang di tangan Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah dan meraung. Hei, biarkan dia pergi. Apakah mungkin? Jangan bergerak, jika tidak, jika saya tidak berhati-hati, saya akan membunuhnya. Saya bisa membunuh selusin karakter sampah semacam ini hanya dengan menghembuskan nafas. Ye Tianfei mengangkat Miao Haoyu dan berkata sambil mensibir. Energi spiritual yang menakutkan menyelimuti Miao Haoyu.
Selama telapak tangan Ye Tianfei bergetar, Miao Haoyu bisa terbunuh. Binatang kecil, apa yang kamu inginkan? Pangeran tertua menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan marah. Hitung hutangmu kepada keluarga kami selama bertahun-tahun. Lalu aku akan membayarnya kembali satu persatu. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Pada titik ini, situasinya agak menemui jalan buntu. 4 master setengah kaisar Ye Tianfei dan 5 master setengah kaisar Miao masih bertarung sengit di langit di atas alun-alun. Karena kedua belah pihak tidak bermaksud menghancurkan alun-alun, semua posisi pertempuran relatif tinggi dari tanah. Pangeran Agung dan penyihir tua memimpin sejumlah besar orang Miao dan mengepung Ye Tianfei, Miao Ziqiong dan Xiao Fei di alun-alun. Tapi Ye Tianfei adalah master setengah kaisar, jadi pasukan Miao dengan kekuatan rata-rata tidak berani melangkah maju dengan santai. Kekuatan tempur dari master setengah kaisar jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Bahkan jika Anda berada di alam surga sempurna di depan master setengah kaisar, Anda hanya akan terbunuh seketika. Hampir mustahil bagi seorang master di alam surga untuk menantang master setengah kaisar dengan melompati satu level. Hanya monster seperti Ye Tianfei, yang terlahir kembali sebagai kaisar surga, yang mungkin bisa melakukannya. Pangeran kedua, tolong bantu kami para master dari klan Jiao untuk menghadapi binatang kecil ini. Setelah membunuh binatang kecil ini, saya hanya tahu bahwa Miao Xiaofei pasti akan menjadi wanita Anda, dan Anda dapat membawanya pergi segera. Penyihir tua itu memandang pangeran kedua dari klan Jiao dan berkata, "Penyihir tua, ini aneh, bukankah suku Miao memiliki banyak tuan setengah kaisar? Mengapa hanya segelintir tuan setengah kaisar yang datang untuk menangani anak ini?" Pangeran kedua dari suku Jiao agak aneh dan bertanya, "Tuan setengah kaisar lainnya dari suku Miao kita semuanya sedang menjalankan misi, jadi tidak nyaman untuk datang ke sini." Jawab penyihir tua itu, "Apakah kamu sedang dalam misi?" "Baiklah, kami, klan Jiao, dapat membantu Anda, klan Miao, menangani anak itu, tetapi Anda harus berjanji untuk memberikan Miao Xiaofei kepada saya dan membawanya kembali. Saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong," kata pangeran kedua dari klan Jiao. Pangeran kedua, "Jangan khawatir, Miao Xiaofei pasti akan menjadi milikmu." Penyihir tua itu mengangguk. "Itu bagus. Semuanya, ambil tindakan dan bantu Tuan Miao untuk membunuh anak itu." Pangeran kedua dari klan Jiao melambaikan tangannya dan berkata kepada tuan dari klan Jiao di sampingnya. Segera, 4 tuan setengah kaisar dari klan Jiao melangkah maju dan menatap Ye Tianfei dengan jahat. Pangeran Agung dan penyihir tua juga mendekati Ye Tianfei, siap mengambil tindakan kapan saja. "Bagaimana, Komandan Miao Tian, Anda bisa mengatakannya sekarang? Mengapa kamu meracuni adikku? Siapa yang memintamu melakukan ini?" Ye Tianfei tiba-tiba memandang Komandan Miao Tian dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, Komandan Miao Tian berhenti meronta dan berteriak, berbaring di kaki Ye Tianfei, terengah-engah. Rasa sakit tadi telah membuatnya merasa malu. "Jika kamu masih tidak mau mengatakannya, tidak masalah. Aku punya ramuan racun yang lebih kuat di sini yang bisa membuatmu merasakan puluhan kali lipat rasa sakit yang baru saja kamu rasakan. Dan Anda dapat yakin bahwa ramuan beracun ini pasti akan membuat Anda tetap terjaga ketika menyerang, memberi Anda kesempatan untuk merasakan sakitnya setiap menit dan setiap detik dengan kejelasan yang tiada taraf." Ye Tianfei menatap Komandan Miao Tian dan berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Ye Tianfei mengambil jamu racun hitam lagi dan memasukkannya dengan dingin ke dalam mulut Komandan Miao Tian. Kubilang, aku tidak ingin mencoba jamu racunmu lagi. Akulah yang menyerang Miao Xiaofei secara diam-diam, dan aku juga yang meracuni Miao Xiaofei. Namun, semua ini dilakukan oleh Pangeran Agung. Komandan Miao Tian tidak bisa menahan gemetar setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, lalu dia pingsan dan berteriak putus asa. Apakah Pangeran tertua memerintahkan Komandan Miao Tian untuk meracuni Miao Xiaofei? Setelah mendengar apa yang dikatakan Komandan Miao Tian, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Pangeran Agung adalah salah satu pemimpin inti suku Miao, dan Miao Xiaofei adalah salah satu pemuda jenius paling menjanjikan dari suku Miao di tahun-tahun awal. Pangeran Agung sebenarnya memerintahkan anak buahnya untuk meracuni Miao Xiaofei. Mungkinkah, seperti yang dikatakan anak laki-laki itu,
Pangeran tertua takut garis keturunan pangeran ketiga akan melampaui garis keturunannya, jadi dia menekan garis keturunan pangeran ketiga. Rakyat, beberapa anggota kelompok etnis Miao mau tidak mau berpikir sendiri. Kamu binatang kecil, kamu menundukkan dirimu sendiri. Kamu menggunakan metode seperti itu untuk menyiksa dan mengancam orang-orang dari kelompok etnis Miao kami. Ini adalah kejahatan yang keji. Pangeran tertua menatap Ye Tianfei dengan tatapan muram dan berkata dengan dingin. Miao Ziqiong, lihat apa yang telah dilakukan anakmu yang baik. Mungkinkah Anda benar-benar berniat mengkhianati rakyat Miao kami? Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah pada ayahmu? Pangeran tertua memandang Miao Ziqiong lagi dan bertanya dengan marah. Yang mulia, jika menganiaya suku Anda adalah kejahatan keji, lalu penganiayaan apa yang telah Anda aniaya pada keluarga kami selama bertahun-tahun? Keluarga kami tidak pernah memprovokasi Anda, tetapi Anda mengirim orang untuk menangkap Xiao Fei dan meminta anak buah Anda untuk meracuni Xiao Fei. Penyihir tua, obat Xiao Fei jelas merupakan bubuk pengunci jiwa Suzaku, tetapi Anda menggunakan alasan untuk membantu Xiao Fei melakukan detoksifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah mengekstraksi esensi darah asli Xiao Fei dan saya setiap hari. Dengan kemampuan Anda, hanya perlu beberapa saat untuk mendetoksifikasi racun Suzaku Soul Locking Powder. Kalian berdua adalah tokoh tingkat tinggi di dunia Suzaku, tapi kalian menggunakan cara berbahaya seperti itu untuk menganiaya kami wanita dan anak-anak. Pada saat ini, Miao Ziqiong siap bertarung. Setelah mendengarkan kata-kata Pangeran Agung, dia tidak hanya tidak panik, tetapi dia juga menatap Pangeran Agung dan penyihir tua itu, menanyai mereka dengan tegas, dengan ekspresi marah. Dalam beberapa tahun terakhir, penyihir tua telah mengekstraksi esensi darah asli Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei setiap hari. Setelah mendengar perkataan Miao Ziqiong, banyak orang Miao terkejut dan memandang penyihir tua itu dengan mata ragu. Pangeran Agung dan penyihir tua selalu menekan garis keturunan pangeran ketiga. Apa yang dikatakan Miao Ziqiong mungkin benar. Beberapa master Miao melirik pangeran besar dan penyihir tua dengan tatapan penuh arti. Di alam Suzaku, suku Miao merupakan keluarga yang sangat besar. Suku Miao terbagi menjadi beberapa faksi, antara lain faksi pangeran pertama, faksi pangeran kedua, faksi pangeran ketiga, dan beberapa faksi lainnya. Berbagai faksi selalu memperjuangkan kekuasaan keluarga secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Tentu saja, faksi Pangeran Agung adalah yang terkuat, dan dengan dukungan penyihir tua, mereka dengan kuat mengendalikan kekuatan utama rakyat Miao. Oh, apakah yang kamu katakan itu benar? Jangan hanya mengarang kata-kata sembarangan dan berbohong kepadaku hanya untuk bertahan hidup. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu berbohong kepadaku, aku akan membiarkanmu mencoba rasa sakit yang lebih parah lagi. Ye Tianfei menatap Komandan Miao Tian dan berkata dengan dingin. Sumpah, semua yang kukatakan itu benar. Faktanya, kami orang Miao tidak punya rencana untuk menyerang dunia kecil Zenling pada saat itu, karena meskipun ada biji kristal besar di dunia kecil Zenling, lebih dari setengahnya telah ditambang, dan nilainya tidak sangat tinggi. Alasan mengapa Pangeran Besar memutuskan untuk mengirim orang untuk menyerang dunia kecil Zenling hanya untuk berurusan dengan Miao Xiao Fei. Tugas inti serangan terhadap dunia kecil Zenling sebenarnya adalah mencari peluang untuk melakukan serangan diam-diam terhadap Miao Xiao Fei dan meracuninya. Komandan Miao Tian dengan cepat menjawab dengan keras. Jadi begitu. Setelah mendengarkan kata-kata Komandan Miao Tian, banyak orang Miao tiba-tiba menyadarinya. Karena beberapa tahun yang lalu, orang-orang Miao tidak memiliki rencana untuk menyerang dunia kecil Zenling, dan biji kristal besar di dunia kecil Zenling tidak memiliki banyak nilai penambangan. Namun, Pangeran Agung membuat keputusan dadakan untuk mengirim pasukan untuk menyerang dunia kecil Zenling membingungkan banyak pemimpin Miao pada saat itu. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata Komandan Miao Tian, banyak pemimpin Miao yang segera mengetahuinya. Mungkinkah Pangeran benar-benar memerintahkan kepala Miao Tian untuk meracuni Miao Xiao Fei? Faktanya, saat ini, banyak orang Miao yang sudah mempercayai apa yang dikatakan Komandan Miao Tian. Ye Tianfei, kamu menyiksa dan mengancam orang-orang Miao kami dan ingin memfitnah saya, kamu pantas mati. Kami, orang-orang Miao, bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Silakan bunuh ketiga keluarga mereka. Pangeran tertua sangat marah saat ini dan berteriak keras.
Pangeran Agung dan penyihir tua bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang sama, seperti dua gunung suci, menyebabkan ruangan bergetar hebat. 4 master setengah kaisar dari klan Jiao juga mulai menyerang Lin Fei pada saat yang sama. 6 master setengah kaisar penuh dengan niat membunuh, dan tekanan energi yang mereka keluarkan sangat menakutkan, memenuhi dunia. Anak itu sudah mati. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka diam-diam berpikir, sayang sekali. Untuk membalaskan dendam ibu dan saudara perempuannya, pemuda ini masuk ke alam Suzaku dan memprovokasi Pangeran Agung dan penyihir tua secara langsung. Keberaniannya patut dipuji. Anak ini adalah master setengah kaisar di usia muda. Dia adalah monster yang langka dan tak tertandingi. Sayangnya para jenius tidak berumur panjang. Banyak orang yang diam-diam menyesalinya. 4 master setengah kaisar yang dibawa oleh Ye Tianfei bertarung sengit dengan 5 master setengah kaisar dari suku Miao, dan Ye Tianfei kini harus menghadapi 6 master setengah kaisar. Tekanan energi yang dikeluarkan oleh 6 master setengah kaisar menekan segalanya. Tuanku, selamatkan aku. Komandan Miao Tian tiba-tiba meminta bantuan sang pangeran. Dia sangat takut dengan penyiksaan Ye Tianfei. Pengkhianat, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Pangeran tertua memandang Miao Tian dengan dingin, matanya dingin. Saat berikutnya, cici. Ribuan anak panah merah tajam tiba-tiba melesat dari mata Pangeran Agung, melesat ke arah Miao Tianji seperti hujan anak panah. Kecepatan panah tajam berwarna merah ini sangat menakutkan, dan mencapai Miao Tian dalam sekejap. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Miao Tian telah disegel oleh Ye Tianfei, tidak bisa bergerak dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun pangeran tertua tidak berniat melepaskannya. Anak panah lebat itu langsung menembus badan Miao Tian, mengubahnya menjadi saringan dan jatuh di tempat. Hehe Patua, jika kamu menjadi kejam dan bahkan membunuh bangsamu sendiri, apakah kamu tidak takut menghancurkan hati bawahanmu yang lain? Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Binatang kecil, kamu mati hari ini. Jika Anda bisa tetap terikat tangan, mungkin saya bisa mempertimbangkan apakah akan memberi keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang cara untuk bertahan hidup. Pangeran tertua mendekati Ye Tianfei sambil menatap Ye Tianfei dan berkata dengan dingin. Kamu memberi kami cara untuk bertahan hidup. Apakah kami membutuhkan makhluk tua seperti Anda untuk membantu kami bertahan hidup? Ye Tianfei menunjukkan ekspresi menghina. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan segera membunuh cucumu yang baik. Kemudian, Ye Tianfei mengangkat Miao Haoyu dan berkata sambil mensibir. Nak, beraninya kamu. Pangeran besar itu berteriak dengan tajam. Gemuruh. Segera setelah Pangeran Agung selesai berbicara, total 6 tekanan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan melonjak ke langit, menderu seperti angin kencang, dan seperti ribuan kuda yang berlari kencang. 6 tekanan kekuatan jiwa ini semuanya membombardir kepala Ye Tianfei. Tekanan energi yang besar melonjak seperti Wang Yang, mengguncang seluruh dunia. 6 kekuatan jiwa yang kuat menekan lautan jiwa Ye Tianfei bersama-sama, mencoba menangani badan jiwa Ye Tianfei. Ide ini diajukan oleh penyihir tua. Dia merasa bahwa Ye Tianfei hanyalah seorang setengah kaisar junior, dan dia pasti baru saja menerobos belum lama ini. 6 master setengah kaisar veteran mereka menggunakan kekuatan jiwa untuk melakukan serangan diam-diam, dan mereka pasti bisa menekan Ye Tianfei dalam satu gerakan. Hei, Ye Tianfei merasakan tekanan dari 6 kekuatan jiwa yang perkasa dan tidak bisa menahan senyum dingin. Ye Tianfei sekarang adalah setengah kaisar junior, dan kekuatan jiwa yang dimilikinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar tidak takut dengan tekanan kekuatan jiwa dari setengah kaisar veteran ini. Karena bakat Ye Tianfei dan berbagai keterampilan seni bela diri yang dia latih, dia selalu dapat dengan mudah menghancurkan makhluk dari alam yang sama. Alam yang sama ini tidak mengacu pada alam kecil yang sama, tetapi alam besar yang sama. Terlebih lagi, selain itu, sisa jiwa kaisar surgawi jauh di dalam lautan jiwa Ye Tianfei telah tumbuh semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan kekuatan jiwa dari 6 master setengah kaisar tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Tianfei. Sambil berpikir, Ye Tianfei bersiap melepaskan tekanan kekuatan jiwanya untuk bertarung. Sekarang, gemuruh. Suara keras yang menakutkan tiba-tiba terdengar, menyebabkan seluruh alam Suzaku bergetar hebat. Gua Suzaku akhirnya terbuka.
Seseorang berseru. Anggota kelompok etnis Miao kami, terlepas dari tingkat kekuatan mereka, dapat memasuki gua ilahi Suzaku. Pada saat yang sama, di alam Suzaku, selain orang Miao, agama dan kelompok etnis lain juga dapat memilih elit terkemuka untuk memasuki gua ilahi Suzaku. Namun di gua ilahi Suzaku, semua harta yang berhubungan dengan garis keturunan Suzaku hanya bisa didapatkan oleh anggota suku Miao. Harta karun lain yang tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Suzaku tersedia untuk semua orang. Sebuah suara tua terdengar, bergema di seluruh dunia alam Suzaku, dan dengan jelas mencapai telinga setiap makhluk hidup. Mendengar suara ini, semua makhluk di alam Suzaku mengangkat kepala dan melihat ke satu arah, menunjukkan ekspresi gembira. Gua ilahi Suzaku adalah alam rahasia terpenting di alam Suzaku, dan terkenal. Dan konon Gua Zuk adalah salah satu tempat asal mula masyarakat Miao. Oleh karena itu, Gua ilahi Suzaku memiliki status yang sangat sakral di dunia Suzaku. Ayo pergi, masuki Gua Suzaku. Segera, banyak orang di alam Suzaku bergegas menuju ke arah Gua ilahi Suzaku. Semua orang tahu bahwa hal terpenting dalam petualangan berburu harta karun adalah siapa yang datang lebih dulu dilayani. Jika Anda tertinggal, Anda bahkan mungkin tidak bisa mengambil sampahnya. Oleh karena itu, beberapa makhluk fleksibel segera mengambil tindakan untuk memasuki Gua Suzaku terlebih dahulu. Ayo pergi, manfaatkan waktu untuk memasuki Gua ilahi Suzaku dan mencari peluang. Di alun-alun tempat Ye Tianfei berada, banyak makhluk diam-diam menyelinap pergi dan menuju Gua ilahi Suzaku. Terutama para anggota suku Miao, yang semuanya memenuhi syarat untuk memasuki Gua ilahi Suzaku, dan tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Gua ilahi Suzaku dikenal sebagai tempat asal mula suku Miao, sangat sakral di hati setiap suku Miao. Setiap anggota suku Miao ingin sekali memasuki Gua ilahi Suzaku. Terlebih lagi, orang-orang di alun-alun ini yang memenuhi syarat untuk bertarung semuanya adalah master setengah kaisar. Anggota Miao biasa tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di sini. Jadi dalam sekejap, hampir separuh anggota Miao keluar dengan diam-diam di dalam dan di luar alun-alun. Hanya orang-orang dekat Pangeran Agung dan penyihir tua yang terus mengelilingi alun-alun. Bu, Xiao Fei, apakah kamu ingin memasuki Gua ilahi Suzaku? Kalian semua memiliki pembuluh darah ilahi Suzaku di badanmu, dan itu termasuk pembuluh darah ilahi Suzaku tingkat tertinggi di antara orang-orang Miao. Jika kamu memasuki Gua ilahi Suzaku Gua, kamu mungkin mendapatkan sesuatu. Ye Tianfei melihatnya. Sosok-sosok itu bergerak menuju ke arah Gua Suzaku. Mau tak mau mereka merasakan sesuatu di dalam hati mereka dan berkata kepada ibu mereka dan Xiao Fei. Saya tidak mau, saya lebih suka tidak memiliki Suzaku Divine Vein, dan saya tidak tertarik memasuki Gua Suzaku Divine untuk memperjuangkan harta karun. Saya hanya ingin meninggalkan dunia Suzaku secepat mungkin. Miao Ziqiong menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu, kita bisa masuk dan melihatnya. Karena kakak bilang dia bisa menjamin keselamatan kita, tidak masalah jika kita masuk ke Gua Suzaku untuk melihatnya. Bagaimanapun, orang Miao lah yang kasihan pada kami, tapi bukan kami yang kasihan pada orang Miao. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu dengan memasuki Gua ilahi Suzaku, kita tidak perlu bersikap sopan. Xiao Fei sangat ingin mencobanya. Silakan bunuh binatang kecil ini dulu. Pada saat ini, Pangeran Besar tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Pangeran tertua, penyihir tua, dan 4 tuan setengah kaisar dari suku Jiao mengambil tindakan bersama dan terus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menekan Ye Tianfei. Pangeran menatap Miao Haoyu di tangan Ye Tianfei, siap untuk merebutnya kapan saja. Alasan mengapa dia melancarkan serangan jiwa adalah karena dia ingin mengambil kesempatan untuk merebut kembali cucunya. Baiklah, ayo kita singkirkan kalian dulu, lalu masuk ke Gua Suzaku. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, sambil berpikir, Ye Tianfei melepaskan tekanan kekuatan jiwanya dan langsung menyerang, menghancurkan ruang di depannya, yang sangat menakutkan. Bersambung.